Bayangkan kalau semua pertanyaan, semua pembicaraan ini dilakukan oleh dua orang yang sama-sama tidak paham. Akhirnya nggak ada sesuai kanan, sesuai kiri. Mungkin sudah beda. Hari ini kita sudah sampai ke pendampingan yang kelima, tinggal satu kali pendampingan di pendampingan keenam, dan lokal kaliannya itu tinggal lokal kalian 5, lokal kalian 6, dan lokal kalian 7. Jadi selama hari kita dari studi dan semuanya sudah diselesaikan semuanya, tinggal bagaimana prakteknya dan ke belakang ini kita lebih banyak melibatkan orang lain karena sudah mulai ke ranah kepemimpinan. Nah, untuk fokus yang kelima ini kita nanti akan refleksi melakukan aksi nyata modul 3.1, refleksi aja karena aksi nyatanya itu sudah diskusi ya. Kemudian ya, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, kemudian diskusi perkembangan komunitas praktis yang dijalankan di sekolah, serta implementasi dan rencana di lokal daerah 3 untuk meningkatkan sejauh waktu itu yang diseminasi biar positif, cuman ini lebih ke bagaimana nanti arahnya ke yang lain untuk melakukan biar positif itu, terutama kami ya nyambung sih sampai akhir. Kemudian mulai sampai ujung ini kita tarik tidak di 3 tapi 2.3. Kemudian ini bagaimana proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini bisa untuk dijaring, utamanya di modul 3, pencapaian apa yang menurut saya apa yang merupakan capaian di pendamping di modul 3 ini. Terima kasih Bu Ayu. Jadi di modul 3 itu seingat saya 3.1 terkait dilema etika dan bujukan moral. 3.2 itu lebih ke aset based thinking. Kemudian kalau 3.3 itu lebih ke program yang berdampak positif untuk murid. Nah, jadi kalau saya sendiri menilai diri saya sendiri di modul 3 ini, satu, secara teori akhirnya saya paham bahwasanya di dalam sebuah sekolah ya, institusi ya, dan sekolah itu adalah sebagai institusi moral, di mana ternyata banyak sekali nilai yang tanpa saya sadari itu bertentangan. Kemudian ada juga yang saya katakan hampir mirip seperti rujukan moral, dan dulunya saya nggak sadar kalau itu termasuk rujukan moral ataupun dilema etika. Setelah membaca modul ini saya akhirnya paham mana yang dilema etika dan mana yang rujukan moral, bagaimana menyikapinya, kemudian bagaimana kita harus berbuat di situ. Akhirnya saya paham, walaupun sebenarnya pun dulunya sudah pernah dilaksanakan, cuma nggak tahu teorinya seperti ini. Dan ketika melihat modul 3.1, kalau dulu kan sebelum tahu modul itu ya Bu, saya ketika menghadapi sesuatu yang dilematis lah, saya katakan dilematis, terkait dengan sekolah, terkait dengan institusi, saya pikirnya nggak panjang seperti yang di modul, asalkan kedua belah pihak tidak ada keberatan, selesai, sama-sama enak, sama-sama nyaman, selesai. Akan tetapi kalau di modul 3.1 ini dilema etikanya, pengujiannya lebih panjang sekali, ada 9 angka pengujian, dimana memang seorang pemimpin di situ benar-benar harus bisa berpikir jauh ke depan, mempertimbangkan apakah nantinya pengambilan keputusannya itu benar-benar satu berpihak pada murid, kemudian pengambilan keputusannya juga mengarah ke nilai, maksudnya selain hal uji itu dia juga mempertimbangkan bahwasanya pada saat mengambil keputusan itu harus benar-benar kita mengembangkan murid, kemudian ada pertanggungjawaban yang benar-benar konkret di situ, kemudian ada kita cenderung ke nilai kebajikannya harus dapat gitu. Dulu kan saya cuma satu faktor saja, nggak mikir kemudian apa ini benar-benar berpihak pada murid atau mungkin ini benar-benar harus dilakukan, nggak, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama nyaman, selesai.
berjiwa itu lebih pada aset. Memang saya dulu pernah masih ingat awal kali panjenengan pendampingan PI1 di sini, saya sudah menyampaikan bahwasanya motivasi saya ada di sekolah sini adalah untuk memperjuangkan sekolah sini supaya bisa seperti itu nggak muluk-muluk lah, biar orang lain tahu loh kalau di situ ada sekolah yang mau benar-benar berjuang dan berusaha untuk bangkit ya, maju, menyamakan posisi sama seperti minimal sekolah yang ada di kecamatan. Walaupun kita menyadari kita banyak kekurangan, akan tetapi nggak berhenti di sana stagnan, kita juga harus bangkit. Apa sih ya yang ada di sekolah ini yang bisa kita perjuangkan dan bisa kita gali, kita bisa mengarahkan murid, kemudian potensi yang ada di sana itu bisa lebih memajukan sekolah. Sebelum ada 3.2 saya sudah berpikir ke sana, dan ternyata setelah dapat 3.2 itu kok benar sekali. Kalau misalkan kita berpikirnya lebih defisit Bu, lebih ke arah negative thinking ya, sih kok ya apa ya, mau ngajak orang lain susah, jangankan mengajak orang lain, membuat diri sendiri untuk bangkit aja susah nggih, apalagi untuk mengajak orang lain. Kemudian waktu itu ya hanya motivasinya itu aja nggih, belum kemudian mengarah ke membangkitkan semangat teman-teman, kemudian membangkitkan semangat murid. Tidaknya ada satu faktor saja, kalau caranya murid itu bisa terlihat di kecamatan. Tidak semua, minimal ada perwakilan yang mana nanti dari sini Agus hari 2 itu muncul. Hanya itu saja pemikiran saya sebagai guru waktu itu. Kemudian guru baru maksudnya, sekarang pun juga masih guru ya. Terus nggak sama muluk lah. Dan ternyata memang benar di asset based thinking ini memang seorang guru penggerak diharapkan untuk bisa berpikirnya lebih ke arah memberdayakan potensi yang ada di sekitarnya, baik itu di sekolahnya, kalau bisa di lingkup yang lebih luas. Tuh, 3.3 ini memang ya guys, memang dari modul 1.1 sampai dengan 3.3 memang berkaitan ya Bu. 3.3 ini lebih mengarah pada istilahnya lebih ke apa ya, itu jadinya langsungnya tindakan langsungnya, jadi nggak cuma teori-teori saja, lebih diharapkan bergerak terus pada aksi nyatanya ya. Jadi pencapaiannya bisa kira-kira selama belajar dari apa dari sekian yang bisa pahami pencapaian di saya banyak sekali Bu. Saya akhirnya lebih bisa, saya katakan lebih bisa memaknai dan lebih bisa menyadari bahwasanya peran saya selaku guru penggerak itu tidak hanya satu sisi ya, hanya memimpin, membuat itu lebih memimpin kepemimpinan murid, memfasilitasi murid supaya dia lebih bisa menjadi student agency. Tidak hanya itu, tapi juga selainnya lebih bisa memaknai bahwa diri saya sendiri di sini harus lebih bermanfaat, tidak hanya untuk murid tapi juga untuk rekan sejawat, untuk pimpinan saya, dan dalam cakupan yang lebih luas ya masyarakat sekitar. Kayaknya lebih begitu. Nah ini kan sudah menjawab pertanyaan Bu saya dari kekepoan, tanya ke teman ini, tanya ke teman ini. Nah sekarang saya bisa, oh ternyata ini yang ditanyakan, oh ternyata itu semuanya ditanyakan, cuman memang kepemahaman dari beberapa teman dari cara menjawabnya sehingga yang ditanyakan menurut mereka itu jadi saya perlu dengan pertanyaan tadi, makanya saya bilang saya kan sudah air menurut saya nanti menurut saya deh air gitu. Maksudnya ayo menurut saya nanti akan tahu dengan sendiri. Nah sekarang saya alhamdulillah dari sedikit saya skill dari apa yang sudah saya capai ini, saya jadi tahu bahwa ini hidup saya yang saat ini sudah benar-benar tidak hanya dari kuliahnya saja, tetapi kebermanaannya dari refleksi dirinya dari beberapa tahap itu sudah benar-benar dilakukan. Terima kasih sekali, dan aku
pra dan observasi kelas ini untuk mengecek saja agar apa nanti setelah dengan teman-teman ini bisa dimaksimalkan. Di lembar observasi rencanakan pra observasi, oke. Yang disiapkan nanti apa untuk pasca? Harusnya ketiga ya. Satu, catatan pasca observasi, kemudian lembar pasca, lembar pengembangan refleksi diri dan sama refleksi. pengembangan. Ya, itu nanti disiapkan untuk proses kita ke depan. Oke, kita akhiri dulu yang ini untuk step. Bisa sekarang kita masuk ke bagian ini pendampingan. Di sini penerapan aksi nyata modul 3.1. Modul 3.1 tadi saya menjelaskan bahwa di situ dibahas dilema etika dan juga moral. Sebenarnya bukan itu intinya, artinya itu hanya memetakan saja, gitu ya, untuk keperluan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan yang bisa, gitu ya. Nah, inti dari 3.1 itu kan mengambil keputusan. Ya, jadi di sini kita diskusi ke refleksi dari aksi nyata itu. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang bisa lakukan, nah ini bagaimana pemetaannya untuk mengambil keputusan apa, menyatakan apa dari apakah ini ada ini gitu. Konsepnya harus kuasai semuanya itu. Nah, ini bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang bisa dilakukan. Selama ini setelah tahu bahwasanya seperti itu nih konsepnya, pada saat mengambil keputusan akhirnya pada penerapannya saya dalam mengambil sebuah keputusan yang mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tetap saya mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang mana ternyata penerapannya tidak sesuai dengan teori itu. Susah, maksudnya susah. Penaan maksudnya lebih enak ketika dikasih kasus kemudian tinggal dianalisa, kan gampang karena kita bukan pelakunya. Tapi ketika di dunia nyata, waduh, ini berkecamuk dan jero hati, Bu. Ini antara pikiran sama hati tidak bisa connect karena lebih cenderung ke memikirkan apa perasaan wong iku ngono. Terus kemudian apa bener ya misalkan aku nanti ngambil ini yang sini apa enggak terluka hatinya. Kemudian kalau aku ngambil ini yang sini enggak terluka, apakah yang sini juga menerima gitu loh, Bu. Maksudnya apa ya? Tidak benar bahwasanya pada saat saya masih ingat pada saat elaborasi pemahaman bagaimanapun nanti yang panjenengan hadapi, tetap kalau bisa terapkan 9 langkah walaupun tidak maksimal, supaya apa? Nantinya dua orang yang sama-sama memiliki kepentingan itu tidak saling tidak tergores hatinya dengan keputusan yang nantinya panjenengan ambil. Saya masih ingat itu. Namun memang itu susah sekali, bukan susah ya. Ya susah gampang ya, Bu. Gampang ketika menghadapi orang, tapi kita sendiri untuk menempatkan diri kita sendiri pada kondisi atau pada situasi yang seperti itu enggak gampang. Tidak gampang karena memang kita itu tidak bisa mengakomodasi semua orang. Tapi asalkan kita tetap melakukan langkah-langkah itu, insya Allah nanti terlena bisa dicapai. Cuman ya itu memang harus kembali lagi pada dasarnya, apapun kesulitan yang kita hadapi tetap nanti muaranya kembali ke tiga prinsip tadi ya, dimana ketika pengangkutan harus murid yang didahulukan, kemudian ambil nilai kebajikan yang paling kuat. Setelah itu pengambilan keputusan kita ambil benar-benar harus sesuai, kita harus sadar dengan konsekuensi yang akan kita terima. Itu wes Bu, tak wes tak nilai-nilai boy. Kenapa? Cuma maksudnya kalau situasinya hanya berkaitan sama teman satu lingkup sekolah pun nggak usah. Tapi kalau udah berbicara di masyarakat, ampun apa? Makanya nanti kaitannya ini untuk P6 bisa mendatangkan tokoh masyarakat. Ya ini juga. Apa menurut saya yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi kaitannya dengan pertanyaan awal tadi?
Jadi yang perlu saya evaluasi atau perlu saya kembangkan, satu, kompetensi saya ketika yang perlu saya kembangkan, satu, kompetensi ketika menghadapi situasi yang benar-benar sangat dilematis, itu yang perlu saya kembangkan. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu untuk bersikap dan berpikir bijak. Semua itu tidak bisa hanya dipelajari dengan teori, namun juga harus dipelajari menggunakan pengalaman. Dan maksudnya pengalaman itu enggak kemudian kita biarkan ya wes lah, wes meringin ya wes, enggak seperti itu. Kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman yang telah kita lakukan. Itu menurut saya, itu harus kita banget. Pengalaman itu adalah ilmu yang berharga, ilmu yang terbaik menurut saya. Kemudian yang kedua yang perlu saya kembangkan dan saya evaluasi itu sikap saya ketika menghadapi orang-orang, maksudnya gini, sikap dan raut wajah saya ketika menghadapi mereka, gitu loh maksud saya. Seringkali Bu, antara mimik dengan hati dan pikiran ini nggak sinkron. Betul sekali. Maunya aku itu apapun, sepahit apapun yang akan saya hadapi, kepinginnya kan tetap bahagia ya, menunjukkan wajah minimal senyum, walaupun nggak tetap terbahak lucu tertawa, senyum ya, minimal senyum. Ini enggak, yuk kak iso ngapusi hati menurut gua, kak iso ngapusi hati itu. Terus yang kedua, kalau sudah situasinya berkaitan dengan masyarakat, itu yang harus saya evaluasi diri saya sendiri. Saya harus benar-benar matang dan saya nggak berani kalau sudah berkaitan dengan masyarakat, melangkah sendiri nggak berani. Harus minimal membawa kepala sekolah dan saya sendiri harus siap secara mental. Itu yang perlu saya perbaiki dan saya evaluasi. Mengapa? Kalau sudah berhubungan dengan orang, nggak usah pakai teori menurut saya. Ikuti adat orang yang akan kita ajak bicara, itu lebih enak daripada kita hanya idealis. Nggak kena, justru malah nanti akan disalahkan. Nah, jadi harus ikuti ikuti adat mereka. Saya siapa? Saya pendatang. Saya hanya guru yang memang ditugaskan di sini. Sedangkan mereka orang yang sudah lama mendiami kawasan sini, wilayah sini, dan budayanya sudah sangat tertanam kuat. Saya ini hanya kampung istilahnya. Gimana caranya? Kalau menurut saya, gimana caranya saya harus bisa ngapek sore ya Bu. Ngapek sore, maksud saya mereka karena aku itu tujuanku tercapai tanpa melukai hati mereka. Karepku gitu. Susah ya Bu. Tapi harus terus dicoba. Sekarang nggak bisa dicoba lagi dua kali. Apa yang bisa menjadi keberhasilan dari keputusannya diambil keberhasilan ya. Menurut saya dukungan terbaik dalam sebuah keberhasilan pengambilan keputusan itu dukungan dari seluruh keluarga sekolah, terutama kepala sekolah sebagai pimpinan sebuah institusi moral. Yang kedua, rekan sejawat, yang mana rekan ini tanpa adanya dukungan dari mereka secara mental kita kurang siap. Terus yang ketiga, dukungan dari komite. Pernah Bu, saya itu situasinya terkait sama kasus PIP itu kan memang haknya murid, kemudian nanti juga akan berkaitan dengan wali murid, tidak hanya satu wali murid tapi juga banyak wali murid ya, dan PIP ini riskan sekali gitu. Akhirnya ya wis cari sebuah solusi penyelesaian yang terbaik yang bermuaranya kepada murid dan budaya sekolah gitu. Nah ini bisa adakah pengalaman yang terjadi yang terkait dengan dilema etika yang mencerminkan itu ya misalnya, nah itu berkaitan dengan murid ataupun berkaitan dengan lingkungan sekitar. Kalau dilema etika itu berarti apa dengan apa? Dilema etika baik dan sama-sama benar. Kalau bukan malu satunya benar udah sama. Nah coba spill ya, jadi ceritakan yang adalah kasus yang pernah dialami oleh di sini kaitan dengan atau di tempat lain boleh. Kalau di sini masih belum ada di tempat lain juga
selama saya di sini, saya sendiri untuk di kasus menurut saya kasus yang benar-benar dilematis belum pernah ya. Cuman ini pernah saya alami, walaupun saya bukan aktor utama di sekolah sebelah, di sekolah bapak kepala sekolah. Jadi bapak kepala sekolah ini kan dia menaungi dua lembaga. Yang satu memang definitifnya di SD bawah, kalau saya kan PLT. Nah pada saat itu situasinya saya lagi minta tanda tangan ke bapak kepala sekolah. Ya enak, jadi mau tanda tangan ya pokok tanda tangan selesai itu saya hanya itu. Nah di saat di tengah-tengah saya minta tanda tangan, waktu itu aku ya tanda tangan pokoknya tanda tangan keperluan sekolah lah. Dan memang saat itu aku mudeng duluan, setelah saya asuh aku langsung turun. Di tengah-tengah minta tanda tangan keperluan sekolah kepada mau pencairan bos, sampai ini masih ingat, mau pencairan bos, saya minta tanda tangan kepala sekolah di bawah karena beliau nggak bisa naik ke atas. Di tengah-tengah itu ada satu Pak Kampung, Pak Pung itu Pak Kampung, dia juga di masyarakat dia sebagai kampung, kalau di sekolah dia sebagai itu langsung masuk ke kantornya Pak Kepala, no aku. Nah saya pikir nggak masalah lah, Pak Kepala juga nggak ngasih, saya nggak ngasih isyarat ya kalau saya harus keluar, tidak. Tapi Pak Kepala malah aku di perkembangan ini loh, Pak Kampungnya putranya ketua putranya K3S, namanya Bapak ini, anaknya sekolah di sini juga di komite. Pikir saya itu adalah hal yang wajar ya, ternyata pas aku nyiram garap bu, aku bilang segini, beliau ngomong keluhan masyarakat. Pikir ya lah Pak sudah nggak lagi, saya tetap di situ lah. Nah di tengah-tengah ngomong keluhan masyarakat ini belum selesai si Pak Pung ngomong sama si Pak Salam itu ya, kepala sekolah, datang masyarakatnya, perwakilan apa sih orang yang istilahnya terbolimi tadi itu menurut mereka satu, datang lagi 2, datang lagi 4, datang lagi 5, akhirnya sampai 10 penuh di ruangan itu. Karena saya juga merasa saya bukan kepentingan saya juga enggak itu, dan saya esrek pindah ke ruangan sebelahnya. Nah ternyata di situ Bu itu terkait dengan tindakan kepala sekolah saya menutup gerbang halaman belakang sekolah dengan pertimbangan satu, di situ kalau gerbangnya itu dibuka terus sebenarnya ada kuncinya, ada pintunya, cuma pintu ini keluar masuknya kita nggak terkontrol. Akhirnya sama kepala sekolah dan juga teman-teman di sana itu maunya ditutup permanen pakai dinding gitu, dengan alasan kalau pada saat KPM tidak ada anjing yang masuk. Memang di belakang itu warganya banyak yang merawat anjing dan dibiarkan berkeliaran, nggak ditaleni. Kemudian yang kedua, di sana pun juga dimanfaatkan warga untuk pembuangan TPA sampah, bau kan ke sekolah. Dan juga yang ketiga, anak-anak sering keluar masuk, alasannya beli-beli padahal masih KPM. Oke lah, kuat sebenarnya alasan di sisi sekolah. Kemudian di sisi masyarakat yang yang berada di belakang pagar sekolah, di halaman di pintu belakang tadi itu, mereka merasa mata pencaharian mereka ditutup sama sekolah karena memang orang di sana itu banyak yang jualan. Gitu ceritanya. Ini belum sampai ke keputusan ya, memang ini yang dirasakan oleh orang lain yang tidak oleh saya. Cuma di sini yang ditanyakan, apakah Bu saya tahu akhirnya seperti apa, dan kemudian apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari yang diberikan di satu yang 9 itu bagaimana sih? Ya. Saya paham Bu, walaupun saya tidak terlibat secara langsung ya di kasus itu ya, cuman Pak Salam sendiri cerita akhirnya endingnya seperti apa. Kemudian Pak Pengawas yang sering saya undang ke sini itu Pak Hari, kita juga terlibat untuk menengahi. Pak Korwil pun juga tahu dan juga cerita saya.
memang pada saat itu kan saya juga sering keluar masuk di koridor, kemudian juga sering ngobrol, kemudian Pak Salam akhirnya bilang gini, bagaimana? Oh iya, pada saat pendampingan berapa gitu, saya kesini kan, Pak Salam kesini, kemudian saya tanya gimana Pak akhirnya Pak, apa yang kemarin itu yang rame-rame, saya bilang gitu. Akhirnya saya selaku pihak sekolah ngalah dalam artian saya harus satu menyelamatkan murid saya, yang kedua saya juga harus melakukan hubungan yang baik dengan pihak masyarakat, karena sekolah tidak akan berdiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Siapa yang akan mendukung sekolah kalau bukan masyarakat? Itu akhirnya yang diambil oleh Pak Salam. Terus apa yang jenengan lakukan? Akhirnya masyarakat meminta waktu itu untuk dinding belakang dibongkar. Saya awalnya nggak setuju. Kenapa? Kok udah habis banyak Bu? Sudah baju kayaknya itu bangun yang belakang memagar yang belakang. Saya berpikir lebih dong kalau saya bongkar itu. Kalau saya habis sekian. Jadi itu pun uangnya udah utang. Terus kemudian, terus gimana Pak Salam? Oke. Akhirnya Pak Pung yang menengahi. Gimana katanya Pak Pung? Pak Kampung itu. Ya sudah Pak Salam, ini kalau memang keinginan masyarakat seperti itu dan juga kepinginnya Pak Salam seperti itu, maksudnya apa tuh kepinginnya cuma 3 itu tadi Bu, gak jadi tempat pembuangan sampah, anjing juga nggak masuk, terus yang kedua ketika KBM anak-anak nggak beli di luar. Akhirnya disepakati sama-sama Pak Pung juga menengahi dan masyarakat pun juga akhirnya mengerti kalau Pak Salam itu seperti itu ke sekolah. Akhirnya si tembok dibongkar, tapi yang bongkar bukan sekolah, yang bongkar adalah Pak Komite tadi, Pak Pung tadi. Ya sudah, saya sudah Pak Salam yang bongkar lagi. Ayo lagi, iya tapi senang api ya, aku itu tak lanjutan, anak-anak itu ngukur. Iya sudah, tak bongkar, tak pasang kembali, pintunya bagus seperti itu. Kemudian nanti ya, kemudian ya sini mas terus kemudian akhirnya si halaman dinding belakang sekolah itu dibongkar, kemudian dipasang lagi pintunya yang masang Pak Pung, dipasang lagi bagus. Ya makasih. Terus kemudian Pak Salam dan warga yang tadi itu, yang bareng-bareng yang rombongan tadi itu endingnya seperti itu. Nah menurut saya itu apakah sudah masuk yang mempertimbangkan 9 itu enggak ya? Mas hanya mereka nggak tahu gitu ya, cuman Pak Salam nggak tahu itu nggak tahu teori 9 langkah pengambilan, cuman Pak Salam tahunya menurut saya apakah itu kira-kira ada yang ada, jelas ada. Walaupun Pak Salam nggak tahu teori 9 langkah pengambilan keputusan, ketika saya analisa, Pak Salam menurut saya sudah melakukan sebuah pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, mengangkat nilai kebajikan yang tadi itu kebajikan untuk berbaikan dengan masyarakat, kemudian juga akhirnya dia juga sekolah juga Pak Salam juga sudah mempertimbangkan bahwasanya sekolah itu juga butuh dukungan penuh dari masyarakat, kemudian juga siswa ini juga butuh dilindungi dalam hal belajarnya. Jadi itu publik juga dilakukan secara nggak sadar. Publiknya udah. Nah ini menurut Bu saya ini masih apa yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan itu, bukan dari saya sendiri. Jadi ya menurut saya, menurut analisa pribadi saya berdasarkan yang bisa lihat di Pak Salam, kira-kira jika bisa menjadi Pak Salam gitu ya, apa yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan itu? Jadi menurut saya, saya jadi Pak Salam, seharusnya saya lebih mempertimbangkan
ya diskusi ulang dengan teman-teman di sekolah supaya apa? Teman-teman juga legowo gitu loh. Teman-teman juga legowo dan itu Pak Salam ini nggak sepihak. Bener, dengan dua kepentingan tadi nggak istilahnya nggak ada yang tersakiti. Nah, tapi teman-teman yang di belakang mungkin ada ketidaklegowoan teman-teman yang di belakang. Mungkin teman-teman yang di belakang menganggap Pak Salam egois lah, dia nggak mempertimbangkan pendapat teman yang di belakang, teman-temannya, apa anak buahnya lah. Berarti butuh komunikasi itu ya, komunikasi internal. Saya seperti itu mikirnya. Saya sadar nggak kalau Pak Salam itu membuat keputusannya di yang awal itu lebih cenderung berniat tetapi bila kata tangannya keluar dan keputusan kedua Pak Salam itu lebih melihat keluar akhirnya ada di oke lah, ini ada pembahasannya akan lama nanti. Jadi intinya komunikasi penting menurut saya. Baik, saya biar nggak panjang di situ, saya sudah dapat poinnya dari situ. Maksudnya pemahaman saya tentang modul ini dan pertanyaan ini sudah saya dapatkan. Nah, nanti akan melangkah ke rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, rancangan program ya itu tentunya kita berbicara tentang aset nanti ini tergantung bagaimana guru saya memahami pertanyaan saya dan bagaimana mengkoneksikan dengan modul. Nanti apa munculkah itu di sini, kita akan coba untuk mendalaminya di pertanyaan selanjutnya. Oke, misalnya kita masuk ke rancangan program yang berdampak pada murid. Ya, kita nanti akan melakukan review bersama di sini tentang rancangan di sekolah yang sudah berpihak pada murid. Caca ya Bu ya. Ya, terus Bu. Oke. Apakah Bu Sai sudah membuat rancangan kaitannya dengan kaitannya terhadap murid apa? Sudah Ya. Sudah. Aplikasinya belum. Aplikasinya belum nanti. Mau ini kayaknya Nanti kita pendalaman yang di lokal, nanti pendalaman di aksi datanya Bu Sai. Nanti awal Bu Sai menggerakkan komunitas. Berarti PGB bukan perjuangannya selesai ya, tapi awal dari perjuangan yang selesai harus garis bawahi. Nah, saya ingin tahu apa tujuan program yang sudah saya rancang yang kaitannya terhadap murid. Saya itu bikin program namanya program Sangger Garden. Sangger itu adalah akronim dari sa itu sayuran, gernya itu tengger, sayuran. Oh, saya pikirnya sangger kan. Sangger asal dari sangger loh, sangger men. Aku pengen pikiran. Nah, jadi sangger itu bermula sebenarnya gini loh, dari keprihatinan kami dan guru-guru sebenarnya Bu di belakang kan ya. Nah, itu ada lumayan lah tanah lumayan kosong. Dan ternyata saya juga baru paham kalau batas tanah sekolah itu sampai Cimoro. Nah, ngapunten di sebelah ini kan juga lahan orang. Nah, ketika ini nggak dikasih batas yang jelas, ini kan orang semakin turun loh, ngambil wilayahnya kita. Akhirnya gini, orang kalau misalkan lahan kosong, lahan tanduri sayuran ini gitu. Terus kemudian pernah dicoba, cuman satu jenis sayuran, waktu itu sayuran bawang putih. Tantangannya Bu, waktu itu satu, karena yang menanam gurunya ya mereka sauwenake digedolanan bal-balan kan dipideki, akhirnya sekarang kayak sing mati, kayak sing portel, akhirnya nggak berhasil. Terus nyoba lagi yang kedua, karepe ditanduri kentang, sempat sampai berbuah juga, alhamdulillah lah. Ya didol nih nggak dapat apa-apa, cuman kalau untuk dirasakan teman-teman ya bisa merasakan walaupun cuma sedikit. Itu juga gitu, istilahnya aku kasih pengertian. Ternyata tantangannya pertama dididik anak-anak ya, yang kedua tantangannya adalah perawatan. Susahnya karena memang air di sini tidak lancar, kadang mati kadang tidak, seperti itu juga bisa butuh istiqomah ya, butuh terus kontinu lah perawatannya. Nah, dari dua
praktek yang sudah kita terapkan itu kita bisa ambil hikmah. Ternyata kalau menanam tidak melibatkan murid, percuma berguna karena nggak ada perasaan kepemilikan. Nah akhirnya ya apa yang misalkan aku nganu rek gawe menang kena di program CGP gini apa gini ibu ke anu bu sayuran tengger sangger no akhirnya teman-teman sendiri yang ngasih tujuannya itu saya ingin kita menciptakan sebuah lingkungan yang mana apa saya bilangnya itu loh gaya hidup anak itu gaya hidup berkelanjutan pada murid itu bisa teraplikasi. Satu contoh ini kan nanti endingnya ya saya berpikirnya panjang, nextnya ke depan anak mau saya ajarin menanam. Sebenarnya kayaknya lebih betul mereka ya daripada aku ya menanamnya, karena memang dia sendiri setiap hari sudah diajak orang tuanya untuk berkebun di lahan mereka masing-masing. Kalau sudah karena memang ini adalah sayuran tengger, itu adalah sayuran dalam jangka pendek paling hanya 3 bulanan lah, kita sampai 4 bulan ini kan udah hasil. Nah walau seberapapun hasil yang akan kita dapat, saya kepinginnya mereka tahu cara memasarkan apa yang sudah mereka hasilkan gitu loh. Jadi nanti produksinya dapat, maksudnya materi produksinya dapat, materi pendistribusian pemasaran dapat, sampai nanti pada tahap konsumsinya juga dapat. Jadi ada dua materi yang juga nanti mau kita kita terapkan ke anak. Juga lebih ke jiwa ini jiwa untuk menyayangi lingkungan sekitar. Jadi nggak diberikan juga aku pengennya gitu, pengen ke sana. Terus kok kebetulan juga di situ di modul 3.3 itu kita juga diajari untuk lebih ke menghargai voice mereka, choice-nya, kepemilikan orang. Wah cocok. Kita bahas nanti ya. Sekarang saya ingin tahu dari tujuan yang sudah saya tuliskan itu apakah sudah ditentukan indikator untuk mencapai tujuan tersebut? Indikatornya apa saja? Oke, untuk indikator keberhasilannya, indikatornya 1, kita bangun dulu lah. Yang pertama, lahan itu tidak dibiarkan, lahan itu termanfaatkan lah, intinya gitu, tidak dibiarkan kosong. Kemudian juga lebih produktif untuk media pembelajaran anak. Yang kedua, saya kepinginnya hubungan, relasi, dan juga komunikasi sama teman itu terjalin dengan harapan saya dengan bercocok tanam, hubungan relasinya itu dibentuk nggak cuma sesama teman satu kelas, tapi juga teman di atasnya atau mungkin di bawahnya. Karena memang gini Bu, konsepnya nanti si sanggar ini lahan itu kan lumayan kecil lah, bagi orang lain itu kecil, cuman kalau dibuat sebagai media pembelajaran itu sangat luas menurut saya. Itu bisa dibagi 3 peta. Peta yang pertama itu nanti untuk kelas 1, 2, peta yang kedua 3, 4, peta yang ketiga untuk 5, 6. Jadi semuanya ada kepemilikan iki loh lahan, mana ada ngejar-ngejar yang bahasanya gitu loh. Jadi harus dijaga perawatannya, penyiramannya gitu. Nah memang untuk persiapan tantangan menyirami dan memupuknya kita juga udah menyiapkan. Nanti saya juga kolaborasi sama wali kelas. Maksud saya wali kelas ini sebagai pendorong anak-anak untuk mengingatkan selalu kita memang perlu disiram gitu. Dan juga saya juga minta tolong kolaborasi juga sama penjaga sekolah. Takutnya jaga nih klebernya gitu loh Bu. Terus kemudian kepinginnya saya juga nanti pada saat sudah selesai dipajari ya Pak nanti wes mari diolah tanahnya, wes mari dipajari. Nanti saya ketika penanaman kepingin undang wali murid, walaupun nggak semua ya, mungkin 1 sampai 1, 2, 3 orang untuk ngajarin mereka menanam yang baik itu seperti apa. Jadi chemistry-nya dengan wali murid dan orang tua itu lebih dekat. Kata dia, oke desain ini belum ya? Belum. Tak paculi Bu. Nah, kepingin besok itu mau tak paculi loh. Kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya ini, apakah keseluruhan proses sudah sesuai untuk mencapai tujuan pada murid? Kira-kira itu dijalankan, apakah nanti keseluruhan proses
sesuai untuk mencapai tujuan pada muridnya, murid lagi muridnya. Menurut saya sudah sesuai Bu, karena memang itu selaras dengan materi yang ada di kurikulum. Satu yang seperti saya sampaikan tadi, produksi, distribusi, konsumsi. Terus juga kalau itu di kelas 5, di kelas 4 sama 3 kalau nggak salah itu ada memang materi menanam, biasanya berkaitan dengan tumbuhan, baik itu mengamati siklus bulan-bulannya ya, membiarkan tumbuhan itu loh, yang dari biji dan sebagainya juga bisa jadi media belajar juga ya. Terus kemudian cara merawat tanaman itu juga muncul di tema kalau saya tema 2 di kelas 2 itu juga muncul. Akhirnya selama ini yang disampaikan teman-teman hanya sebatas teori di kelas, aku kepinginnya ojo ngono kok, ayo sekalian aja kita terjun di lapangan supaya mereka bisa learning by doing, betul menurutku kan, melakukan dapat hasil. Sebelumnya juga dapat. Nah ini dukungan dengan apa yang diperlukan untuk pekerjaan. Waduh, banyak sekali Bu. Ini harus segera ini. Semua harus segera. Ini kaitannya dengan kalian asal ini nanti dikomunikasikan untuk bisa lebih analitis. Ya sudah ada Bayangan sudah ada nanti dikomunikasikan. Karena kalau pertemuan besok ini ada konsep yang jelas dari saya sendiri, nanti semuanya juga bingung ini apa pres. Ini apa yang menjadi tantangan usai dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat. Ya itu sama Ibu, tantangannya itu mau konsistensi, kemudian dari pemahaman dari beberapa elemen. Cuman tantangan terberat saya katakan konsistensi. Ya, makanya ya sama istiqomah melakukan, istiqomah untuk selalu merawat. Namun saya sendiri selaku pencetus program ya, itu mengantisipasi hal ini dengan membuat anggaplah sebuah kepanitiaan, sebuah tim ya, sebuah tim. Ini sesuai dengan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan yang sudah disebutkan tadi itu? Iya. Lega dikasih, lega dibuat tim gue berjalan, memang mangkrak akhirnya keren dan sebagainya. Enggak ini kalau nggak dibikin tim ini susah. Apalagi sudah 2 kali kan saya kita melakukan seperti itu gagal terus. Ya yang pertama gagal nggak panen, yang kedua wes panen, cuma nggak ada pelibatan murid. Nah yang ketiga ini harusnya lebih best gitu karena lebih terbaik dengan berbagai tantangan yang akan kita hadapi nanti. Cuman ini antisipasi saya, udah bikin kayak kepanitiaan gitu, bikin tim, juga nanti Bapak KS baru selalu menanggung jawab. Nanti kan yang kita butuhkan adalah action di lapangan gitu loh. Saya tuh butuh action di lapangannya. Tim itu saya buat supaya mereka tahu tupoksinya mereka di program ini. Itu saya pinginnya gitu. Nanti kalau udah tahu tupoksinya, berarti kan ngerti. Oh, aku ini kerjaku ini. Namun saya kepinginnya walaupun mereka udah tahu tupoksinya masing-masing, jangan terpaku hanya di tupoksi mereka sendiri, tapi juga ngerti ya tentang kerjaannya kontroli. Saya bilang gitu. Jadi harus ada terus ada kolaborasi, nggak kemudian begini, oh ya itu samian, nggak gitu. Kita harus sama-sama di sini, nggak cuma kemudian di kotak-kotak berkotak-kotak. Tugas kan hanya seperti ini. Kalau untuk nyuruh anak-anak atau mungkin mendampingi anak-anak itu tugasmu nggak gitu. Kita harus sama-sama di sini karena memang satu keluarga. Sudah, insya Allah itu segera dipaculi. Oke, sesi ini selesai dan kita nanti masuk ke sesi perkembangan komunitas praktisi. Oke, usai ini kita masuk ke perkembangan komunitas praktisi. Ini hanya diskusi untuk menindaklanjuti saja tentang implementasi dari rencana di Lokakarya 2. Rencana di Lokakarya 2 itu saya itu memanfaatkan komunitas praktisi untuk berbagi diseminasi budaya positif. Ya, pada saat itu sih saya mengincang-incang melihat di yang sudah menggunakan pusat di Loka 2 itu. Cuma di sini diskusinya lebih komunitas yang
berkelanjutan gitu maksudnya. Nah ini Iya, bagaimana iya. proses peran komunitas ini terhadap proses belajar usai Ya, selama ini? betul. Kalau dibilang komunitas ya Bu, Iya. kita tidak membentuk komunitas secara formal, tidak. Kita nggak bentuk ini namanya komunitasnya ini dikasih nama dan sebagainya, tidak. Cuman karena memang gurunya sedikit, ada berapa 7 ya, 7, 8 sama KS. Jadi ketika ada rapat bulanan, ini saya sisihkan, anggap sudah rapat bulanan itu sebagai ajang pertemuan saya dan teman-teman untuk membahas program-program yang berpihak pada murid. Satu contoh, yang awalnya teman-teman ngajarnya istilahnya suka-suka, tidak sesuai dengan standar dan prosedur, dari ngomong-ngomong biasa sudah, saya enggak kemudian secara formal harus gimana, enggak, ayo harus ngobrol ringan, ngobrol diskusi ringan, akhirnya mereka paham satu. Tapi nggak mungkin ini Bu bisa dilaksanakan. Yang kedua, mereka sering melihat saya ngambil video gimana kepo, akhirnya kan satu kali benar kepo, 2 kali kok api kepo akhirnya. Nah itu yang memang saya yang memang saya bidik. Jadi kesannya saya nggak menggurui dan mereka lebih senang kalian. Ini juga lumayan juga pada saat yang itu Bu, yang ngajar saya yang jenengan observasi itu kan di kelas kan. Saya ulangi lagi kemarin di kelas nggak langsung belok tak ulangi ya halaman kepo, bener-bener kepo temenan. Saya katakan 2 guru senior yang memang di atas saya bener-bener kepo, akhirnya belok persis dilakukan ibu saya dan dari kekepoan tadi kan akhirnya ada muncul timbul tambah akhirnya kan Bu ngasih ide juga ke saya, Bu ini berarti tidak hanya bisa karena itu ekosistem ya IPA ya, berarti ini nggak cuma IPA Bu, di matematika juga bisa. Iya Pak, bisa di sejumlah materi bisa, tambah aku dikasih ilmu namanya yang bagus, keren-keren. Bisa perubahan apa yang menyenangkan di yang Ibu alami dari rekan komunitas praktisi ya itu tadi ya? Lebih hangat, lebih hangat, mereka lebih hangat. Ya, apa lebih welcome dan nggak hanya maksudnya nggak hanya di sisi di lingkup kerja Bu, di luar pekerjaan mereka lebih hangat, lebih akhirnya lebih sering bersama. Karena adalah memupuk inilah. iya. Nah ini apa yang rencana yang akan dilakukan di komunitas usai ini ya setelah program ini selesai? Ini kan kalau sekarang ini ada saya, ada Bulus ya, ada saya, ada Bulus, saya bisa ada deadline gitu ya, sehingga bisa gitu ya. Nah nanti ini nggak ada kami, nggak ada ini, apa yang akan bisa dilakukan setelah program ini selesai gitu? Saya pengennya kok menurut kami kepingin ya, gimana kepingin, tapi kan kalau nggak kepingin malah kita nggak ada apa ya, nggak ada greget untuk maju ke depan. Saya kepinginnya itu semoga nanti sejalan dengan saya mau dapat KS baru. Aku semua teman-teman untuk KS baru ya, semoga nanti program itu sejalan dengan mereka, dengan KS baru. Semoga bismillah. Kepinginku bentuk kayak KKGS, jadi KKG tapi lingkupnya skupnya kecil di sekolah. Karena memang selama ini diskusi kita atau rapat-rapat kita hanya sebatas itu toh istilahnya. Kalau memang ada benar-benar hal yang urgen baru ada apa dengan masyarakat problem dan sebagainya. Cuma lah karena ini memang tuntutan dari PGP ya, maka saya menyelipkan komunitas praktis tadi di dalam rapat, karena untuk membuat sendiri kayaknya juga butuh waktu, daripada saya nggak bergerak akhirnya diselipkan ke sana. Nah nanti endingnya tidak lanjut, saya pinginnya bentuk KKGS walaupun hanya beberapa orang minimal, saya bisa memberikan ilmu saya ke mereka. Satu, yang kedua mereka bisa menyempurnakan, bisa saling share pengalaman. Nah ternyata hal-hal yang selama ini menurut saya anggap mereka tidak bisa memberikan sumbangsi ke sekolah karena memang tidak muncul ya, tidak tampak ya. Ternyata setelah saya sering video kemudian dipaksa, terus
potensinya mereka itu cuma tidak mau, awalnya enggan untuk diajak maju. Tapi kan kita nggak boleh membiarkan mereka untuk semakin lama semakin istilahnya nyemplung ya. Nggak boleh lihat sisi lemah deh, kita sisi positifnya dulu deh. Misalnya harus ditarik ya, orang yang diam itu nggak mungkin harus dibiarkan diam pak. Misalnya harus ditarik sedikit demi sedikit, nggak bisa banter dia tuh mutung, kayak kebanteran mutung bu. Iya. Enggak wis, itu malah anaknya di alam akhirnya justru malah yang menyempurnakan beberapa program saya adalah mereka justru ketika hal itu nggak terpikirkan di otak saya. Satu kemarin bikin media itu, media yang Elistem itu kan aku pokoknya gini gitu ya, maksudnya ini ada kotak-kotak kemudian tak kasih tulisan ekosistem dan sebagainya, ternyata muncul lagi dari mereka, bu ini bu digambar kalian bersebagainya, iya pak, oke nanti aku bikin lagi yang maksudnya yang nggak spesifik ekosistem, yang lebih apa namanya lebih netral, bisa untuk berbagai warna jalan. Kemudian juga teman satunya lagi, bu aslinya ala itu lagi dicuci gelem loh bu, berarti kan mereka udah mau untuk menyuarakan pendapatnya, mau untuk berubah. Iya, akhirnya sebenarnya aku tidak mana, berarti kan mereka mau sebenarnya, cuman mungkin kurang saja lah, kurang stimulus ya. Ini apa dukungan yang saya perlukan untuk komunitas tradisi ini? Komunitas ini, oke lah, komunitas ini bu ya, agar bisa terus belajar bersama. Saya kepinginnya dapat dukungan tidak hanya dari elemen sekolah ini saja bu, mulai dari KS dan teman-teman dan juga seluruh komite dan warga masyarakat. Saya juga ingin dapat dukungan dari dinas terkait, utamanya pengawas, terlebih korban. Kenapa? Pengawasnya bukan banget loh. Ya, dukungan dia sekarang ya, sekarang kan PDIP masih berjalan, mungkin masih sulit. Ya takutnya kalau PDIP selesai, mereka nggak begitu antusias banget gitu loh. Saya kepinginnya antusiasnya pengawas itu tidak berkurang ketika nanti PGP ini udah usai. Cuman lagi-lagi tantangan terbesar saya adalah pengawas bisa antusias tergantung sayanya juga kan, tergantung bagaimana saya memperlakukan pengawas kepada program saya. Saya ini kita sudah selesai di sesi yang perkembangan komunitas praktisi. Nah kita sekarang di sesi yang dialog parsial observasi kaitannya dengan observasi yang modul 2.3. Tapi saya dari sini saya semakin pertanyaan selanjutnya semakin antusias dan saya senang daripada tadi bulan auranya yang nah sekarang sudah agak tercerahkan begitu. Semoga ini nanti dalam proses observasi disesuaikan dengan permintaan rubrik dan sudah siapkan matang dan tidak ada di percakapan yang berbasis coaching. Sebenarnya kita iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bobi, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Semangat oke. Bobi, nanti beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi santai ya. Yeah. Tapi serius, silakan Pak Bobi lebih merilekskan duduk cara posisi duduknya, karena memang nanti beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi terkait apa yang sudah Pak Bobi lakukan pada saat observasi hari Rabu kemarin ya. Kemudian nanti juga kita akan berdiskusi terkait dengan rancangan atau next tindak lanjut ke depannya, seperti itu ya Pak Bobi. Kemudian hari ini Pak Bobi, inti dari pertemuan kita saat ini adalah saya akan menyampaikan beberapa pengamatan pada saat Pak Bobi melakukan observasi, melakukan pembelajaran kemarin di kelas 6. Jadi ya Pak Bobi ya. Nah, namun sebelum ke sana Pak Bobi, saya kalau diperbolehkan saya kepingin nih
sudah Pak Bobi laksanakan di pembelajaran magnet kemarin. Ya, terima kasih Bu Saidati ya. Untuk kemarin itu saya melakukan pembelajaran di kelas 6 itu dengan materi magnet, pembelajaran mata pelajaran IPA, yang mana dalam pembelajaran tersebut saya menggunakan pembelajaran diferensiasi dan menggunakan KSE. Ya, jadi untuk pembelajaran itu ya, KSE intensi sosial emosional itu saya terapkan untuk siswanya. Yang mana dalam pembelajaran diferensiasi tersebut anak-anak itu bebas memilih materi apa yang disukai. Jadi tidak hanya guru, kalau dulu itu hanya memberikan pelajaran untuk semua siswa. Tapi untuk sekarang itu siswa itu bebas untuk memilih pembelajaran tersebut. Untuk hasilnya anak-anak lebih menyukai pembelajaran diferensiasi tersebut, Pak. Ya. Karena siswa itu bebas untuk memilih. Berarti udah klop dengan apa yang kita perbincangkan di saat sebelum pembelajaran di sana kan pada saat sebelum panjenengan melakukan KBM di kelas kan kita ketemu dulu kemarin. Saya juga menyampaikan di sana bahwasanya nanti area pengembangan yang sudah kita sepakati bersama adalah penerapan atau praktik pembelajaran diferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional. Alhamdulillah Pak Bobi sebenarnya sudah cukup baik ya di dua area tersebut. Seperti itu ya Pak Bobi. Kemudian Pak Bobi tadi juga menjelaskan bahwasannya anak-anak tertarik ya Pak Bobi ya, lebih semangat gitu ya. Lebih senang karena ada yang lihat video, ada yang praktek. Berarti apakah itu maksudnya gini, anak-anak lebih tertarik, anak-anak lebih senang seperti itu ya? Saya ingin tahu nih bentuk dari kegiatan Pak Bobi di kelas sehingga bisa memunculkan antusiasme anak seperti apa ya Pak Bobi di pembelajaran diferensiasi dan KSE ini? Ya, jadi anak yang untuk yang pertama itu membebaskan memilih, misalkan itu secara visual itu jadi anak-anak memilih untuk melihat video yang bisa. Terus sedangkan untuk yang tidak bisa memahami pembelajaran itu, anak-anak memilih untuk praktek. Oke, berarti di sini saya bisa dengan saya Pak Bobi bahwasanya Pak Bobi di dalam kelasnya sudah menerapkan diferensiasi di mana salah satu kelompoknya memang Pak Bobi sudah dibagi kelompok itu ya. Kalau beda berapa kelompok yang terbagi? Untuk kelompoknya kemarin dibagi menjadi dua. Kelompok satu, kelompok dua. Terus kelompok satu itu panjenengan kelompokkan di situ berdasarkan apa? Kok panjenengan kelompokkan kelompok satu dengan anak-anak yang seperti itu dikasih, itu tadi membaca video ya, kalau nggak salah. Itu berdasarkan apa ya Pak Bobi? Berdasarkan apa? Pertama itu untuk pengamatan itu. Maksudnya pembelajaran visual. Maksudnya kecenderungan belajarnya lebih ke visual. Oke, berarti sedangkan di mana? Sedangkan untuk yang kedua itu lebih ke praktek. Berarti di sini ya Pak Bobi sudah mengelompokkan anak-anak dengan preferensi atau kecenderungan belajar visual bersama dengan visual. Itu di kelompok satu gitu Pak Bobi. Dikasih pengamatan video. Kemudian untuk anak yang kinestetik dulu ya, itu di kelompok dua dikasih kegiatan apa? Untuk mempraktekkan. Praktek. Kalau boleh tahu prakteknya apa ya Pak Bobi? Prakteknya itu tentang sifat-sifat magnet. Jadi anak-anak itu setelah memperoleh alat dan bahan, jadi anak-anak praktek sejauh mana kemampuan siswa itu bisa memahami materi itu. Tentang sifat magnet. Berarti dari ulasan tadi, dari apa yang sudah panjenengan ceritakan
Pak Bobi ya, bisa meminta izin untuk menyampaikan hasil pengawalan saya terkait dengan pembelajaran panjenengan di hari Rabu kemarin di kelas 6 pada materi market ya, pada materi depan. Nah, di sini Pak Bobi, ketika saya mengamati panjenengan pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, panjenengan sudah melakukan, menurut saya ini sudah melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSI, dan menurut saya juga sudah sesuai standar, karena memang sebelum saya melakukan pengamatan, saya sudah melakukan praobservasi di sana. Panjenengan sudah menunjukkan RPP panjenengan dan sudah melihat, juga sudah melihat seperti apa RPP panjenengan, dan saya rasa itu sudah diferensiasi dan juga KSI. Nah, dan ini juga cocok, menurut saya ini cocok dengan apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi, bahwasanya pada saat pembelajaran panjenengan sudah memetakan beberapa siswa panjenengan itu dikelompokkan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 itu anak-anak visual, kemudian kelompok 2 itu anak-anak kinestetik, juga diberi kegiatan yang berbeda sesuai dengan kecenderungan belajarnya seperti itu Pak ya. Ini sudah sesuai dengan permintaan diferensiasi, bahwasanya pendekatan pembelajaran diferensiasi itu adalah serangkaian kegiatan masuk akal yang memang dilakukan oleh guru untuk mengakomodir gaya belajar siswa. Salah satunya adalah gaya belajar, termasuk juga nanti ada kesiapan dan juga minat dari siswa itu sendiri. Menurut Pak Bobi nih, bagaimana pendapat Pak Bobi mendengar apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan hasil pengamatan saya? Ya, untuk menurut saya masih banyak kekurangan dari saya untuk penerapan tersebut, karena siswa sekarang itu masih cenderung butuh pembimbingan, jadi pengarahan. Ya. Tolong ini kalau bisa saya kepo ya, kepo. Berarti menurut Pak Bobi nih, kemarin pada saat pembelajaran di kegiatan anak-anak baik itu mengamati video maupun melakukan praktek, menurut Pak Bobi masih butuh bimbingan itu maksudnya? Masih banyak kekurangan. Masih butuh dibimbing ya sesuanya Pak Bobi ya. Salah. Kemudian ini Pak Bobi, dari pengamatan itu dan juga penyampaian Pak Bobi terkait siswa, menurut saya juga butuh pendampingan ya Pak Bobi. Di sini saya juga melihat bahwasanya sisi kompetensi Pak Bobi ketika mengajar kemarin itu untuk yang di KSI-nya sudah muncul, kemudian namun ini Pak Bobi butuh sedikit penyempurnaan ya Pak Bobi, bahwasanya KSI kemarin itu kan kalau nggak salah saya melihatnya sudah ada senam, irama bersama, terus ada juga tepuk-tepuk ya, tepuk-tepuk semangat di sela-sela kegiatan dan juga di akhir. Kemudian panjenengan juga berusaha untuk mengelola emosi anak supaya lebih fokus ya ke pembelajaran bimbingan. Itu menurut saya juga sudah penerapan KSM, namun ini perlu di istilahnya digali, dilatih lagi lebih banyak supaya supaya nanti anak-anak seperti yang disampaikan Pak Bobi tadi bisa melakukan apa yang panjenengan harapkan tanpa harus ada bimbingan terus-menerus. Jadi sedikit dilepas boleh, hanya nanti mungkin ada beberapa kelompok yang butuh pendampingan khusus, untuk yang lain itu bisa dilepas walaupun 1 atau 2 kali disambangi gitu saja menurut saya ini. Kemudian terkait ini ya Pak Bobi, terkait apa yang sudah saya sampaikan, diferensiasi, terus KSE, adakah hal-hal yang lain yang menurut Pak Bobi masih mengganjal atau perlu diutarakan nih? Ya, sebenarnya
sebenarnya untuk penerapan itu sudah bisa dilakukan, tapi untuk selanjutnya itu masih membutuhkan penyempurnaan lagi. Selain anak-anak yang butuh dibimbing lagi, ya Pak, kalau boleh tahu tantangan apa nih yang dihadapi Pak Budi kemarin? Menurut Pak Budi sendiri nih? Ya, tantangan kemarin itu masih ada beberapa siswa masih belum bisa aktif. Kenapa ya Pak Budi? Ya mungkin lebih anak tersebut lebih memilih apa kata teman yang bisa udah, jadi yang lain itu cuma melihat saja, kurang keaktifan. Gitu. Berarti di sini juga terkait dengan aktif mandirian anak. Ini memang butuh sekali kalau tidak bisa kalau kita kemudian hanya menerus teori ya nggak bisa terus dilakukan. Kita melihat siswa itu sendiri, kita kembali pada saat dulu saya juga pernah menyampaikan di sini lagi terkait dengan budaya positif, bahwasanya terkait budaya positif bahwasanya memang siswa itu kan memiliki ilusi kontrol diri sendiri ya. Kita nggak bisa kan membuka kunci diri mereka tanpa adanya persetujuan dari diri mereka sendiri. Makanya kan ya sudahlah, nanti kita belajarnya lebih baik lagi ya. Dan memang KSE yang sudah diterapkan Pak Budi, menurut saya itu juga sebuah terobosan terobosan untuk membuka kunci dari siswa itu sendiri. Itu Pak Budi. Kemudian setelah ini Pak Bobi kepinginnya Pak Bobi itu menginginkan kelas Pak Bobi ketika pembelajaran itu seperti apa, kemudian andaikan itu diskalakan ya Pak Bobi, andai kita menyekalakan skala 1 sampai 4, 1 itu rendah, kemudian 4 itu menjadi sempurna. Kepinginnya Pak Bobi itu harapannya situasi kelas Pak Bobi itu mendekati ke skala berapa? Skala 3. Kepinginnya skala 3 ya? Untuk saat ini masih skala berapa? Masih skala 2. Kalau kepinginnya mau dinaikkan ya, secara bertahap. Karena kita sebagai guru masih belajar lagi. Belajar sebagainya, semangat ya Pak Bobi ya, semangat. Karena memang kita nggak untuk pemikiran ya, namanya siswa itu harus berkembang ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Dulu kesannya siswa itu harus jadi gurunya ya, sekarang sudah banyak sekali informasi yang masuk ya, kemudian ini Pak Bobi, untuk mengarah ke sana, ke level 3 tadi itu yang Pak Bobi harapkan, kira-kira nih rencana apa yang akan Pak Bobi lakukan supaya bisa mencapai skala tertentu? Ya, untuk rencana selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi pada semua mata pelajaran. Tapi untuk itu perlu ada dukungan dari semua pihak, terutama kepala sekolah, guru yang lain, atau teman sejawat, terus dari siswa sendiri dan lingkungan masyarakat sebagai media pembelajaran. Berarti Pak Bobi nantinya akan terus bertumbuh ya, terus bertumbuh, belajar lagi, menerapkan diferensiasi ini tidak hanya satu mapel, tapi juga keseluruhan mapel yang diambil Pak Bobi, ada dukungan juga dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Menarik Pak Bobi. Dan tidak hanya di pembelajaran, tidak hanya di dalam kelas saja, mungkin bisa di luar, ya. Jadi di lingkungan halaman sekolah dan lapangan bermain gitu, penerapannya untuk selanjutnya. Jadi siswa tidak hanya di dalam kelas saja untuk penerapannya. Super sekali Pak Bobi. Saya melihatnya ini nantinya harapan Pak Bobi ini besar sekali ya. Jadinya nanti kayaknya ini kalau memang ini benar-benar diaplikasikan dengan Pak Bobi, mereka akan sangat antusias Pak Bobi ya. Dan lingkungan yang nyaman dan mencintai karena sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar untuk selanjutnya. Iya, oke. Menyesuaikan dengan itu ya. Intinya ke sana. Iya. Semoga ini ya Pak Bobi ya, sukses. Kemudian siswanya juga bisa bisa diarahkan dan juga bisa mengikuti. Kemudian dari diskusi
kita mulai awal hingga akhir tadi nih Pak Bobi, apa yang bisa Pak panjenengan dapatkan dari apa yang sudah kita bincang-bincang mulai awal hingga akhir tadi? Ya, jadi harapan saya itu untuk selanjutnya penerapan pembelajaran diferensiasi dan KSE itu bisa diterapkan untuk semua guru yang ada di sekolah SDN Argosari 2, dan sebagai kekurangan dalam pembelajaran ini bisa ditingkatkan lagi ke level selanjutnya. Senang sekali. Saya rasa sudah cukup apa yang saya sampaikan tadi yang sudah kita diskusikan terkait dengan pengamatan saya di pembelajaran panjenengan kemarin. Semoga harapan Pak Bobi terkait dengan aplikasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk seluruh mapel dan juga tidak hanya nantinya di aplikasi di dalam kelas, juga outdoor ya, kepinginnya di luar kelas juga outdoor bisa tercapai dengan baik. Oke. Terima kasih Pak Bobi, ngapunten menunggu waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulat itu dalam artian ternyata aku kurang bisa mengemukakan pertanyaan, menggali potensinya teman. Itu yang pertama. Yang kedua, sempat juga ada pikiran gini, saya disuruh menunjukkan RPP. Lalu RPP ini wis diferensiasi apa? Saya menunjukkan aku ada gambar, ada bayangan itu juga. Setelah itu aku bingung, maksudnya temanku ini udah tahu diferensiasi, udah tahu KSE, cuman aplikasinya tidak sempurna ya. Aplikasi ketika aku mengamati kemarin itu nggak sempurna. Terus aku mau tanya itu, menggali lebih jauh ke sana, terus mengarahkan Pak Bobi supaya tahu kelemahan dan kelebihannya, aku bingung. Itu wes semuanya. Sekarang dari sisi saya ya, kita sinkronkan dari penilaian yang sudah dirasakan oleh website dan apa yang sudah dirasakan Pak Bobi dari sisi saya sebagai pengamat, dan saya mencoba untuk memberikan standar dari apa yang harus dilakukan oleh supervisor terhadap yang supervisi. Pertama, saya juga memperingatkan berkali-kali, saya jangan lupa menyampaikan tujuan. Tadi sudah di awal mau menyampaikan tujuan yang mesti cut, terus pada waktu jalan lagi saya lupa untuk memberikan tujuan. Bukan. Tapi tujuan besar dari pasca observasi adalah agar masing-masing baik dari supervisor dan yang disupervisi itu sama-sama menganalisa hasil pengamatan dan apa yang dirasakan oleh yang disupervisi itu belum diterapkan. Untuk contohnya cara menyampaikan ini tujuan observasi ini nanti adalah kita sama-sama bisa menganalisis dari apa yang sudah saya observasi kemarin di kelas, dan saya ingin mengingatkan dengan apa yang sudah kita sepakati pada Pak observasi. Yang kita sepakati adalah sosial pembelajaran berdiferensiasi dan yang terintegrasi dengan sosial emosional. Nah, harapannya kita dapat menyinkronkan ya Bapak nanti. Kemudian saya ingin tahu dari sisi Bapak menilai performa Bapak sendiri, dan saya nanti akan mencoba untuk menyampaikan dari sisi analisa yang sudah saya dapatkan dari hasil observasi di kelas. Itu bisa dalam tulisan begitu. Itu kan sudah kita lakukan ya di awal kita dulu juga sudah saya praktekkan. Itu tidak ada kemudian usai juga langsung menanya tanpa memberikan kesempatan kepada Pak Bobi untuk merefleksi diri. Menurut Pak Bobi, dari pembelajaran yang sudah Pak Bobi lakukan itu, bagaimana Pak Bobi menilai performa Pak Bobi sendiri? Ya aku ngomong banyak cerita itu harusnya banyak itu baru ditanyakan. Jadi lebih banyak Pak Bobi yang berbicara,
bagus ya. Dan cuman tadi nge-like Pak Budi sendiri juga masih untuk mengungkapkan itu masih aneh. Untuk pembelajaran 2 itu audiovisual sama kinestetik itu masih mungkin Pak, saya rancu dengan pendidikan saya berikan ini harusnya bahasanya seperti itu, tapi di sini kan menanyakan apa yang dilakukan pada saat mengajar. Harusnya menanyakan ini dilakukan pada waktu Pak Budi memberikan banyak hal yang sudah diceritakan tentang misalnya saya begini saya pada waktu ini loh saya kurang sempurna di sini bukan hanya sekedar Pak Budi menyatakan saya merasa kemarin itu kurang sempurna. Nah di situ celahnya Bu saya sebenarnya di bagian apa Pak Budi nanti bisa mencoba di sini proses menanyakan bisa di sini ada proses menganalisa dan menyimpulkan dengan hasil pengamatan menarik sambil mengingat bukan lagi banyak bertanya saya ingin tahu bukan begitu tetapi lebih apa yang dirasakan karena untuk saya ingin tahu bisa kan sudah mengerti gitu ya sebetulnya kemudian lagi yang paling urgent sekali itu di bagian alat pengembangannya itu enggak hanya ditanya itu penting bu saya dari analisa oleh pra terus untuk menyinkronkan pra sama observasi dari hasilnya itu bisa kan ada banyak pertanyaan di situ kalau misalnya tidak ditanyakan seharusnya Pak Budi juga harus menuliskan seperti saya kemarin dan menjelaskan pada waktu menuliskan ini apa itu ditanyakan oleh Pak Budi aktivitas apa ditanya nanti akan dilakukan Pak Budi. Oh, saya pikir itu setelah pasca di sini. Di dalam pasca ya Allah. Proses pasca itu apa yang saya pikir ulangi aku. Itu kemudian termasuk kira-kira Pak Budi dari aktivitas itu dikatakan berhasil setelah bagaimana tujuan itu indikator ketercapaiannya itu jika berhasil juga bagaimana kemudian dukungan apa yang diperlukan agar Pak Budi bisa mencapai itu. Tapi kan kira-kira berarti waktu kita sendiri yang menilai iya, sendiri. waktunya berapa lama waktu yang diperlukan untuk Pak Budi untuk meningkatkan amanah yang dirasa oleh Pak Budi itu. Sekarang sudah dapat ya. Jadi ternyata bisa proses pada waktu pembelajaran di LMS dengan proses kita kemarin supervisi semua alur itu dan sudah diterapkan di lokakarya ternyata garis besar yang saya tekankan poin-poin yang harus dimunculkan bahkan sebelum kita tadi proses praktek itu masih banyak yang miss di saya ini dan itu sama di teman-teman tadi memang ketika tidak melakukan itu memang tidak apa ya tidak kecuali gitu ya. Nah sekarang kan baru kecuali ternyata saya bisa merasakan perbedaan antara ketika saya supervisi dan bisa yang mensupervisi. Ingat gunung kira pulau Tirta. Jadinya yang ini itu sudah dipersiapkan pertanyaannya benar gak Pak? Pertanyaan iya benar. Sudah bagus. Tapi saya lihat aja dari tadi. Saya asik gini dan ini di gana miss ini nanti. Ini miss ternyata kejadian Pak. Jangan malu saya untuk selalu kita fokus ke pertanyaan. Yang penting kita ini walaupun dicatat begini, dicatat untuk ini sudah sampai untuk pencetang gitu loh. Ini hanya sekedar pengalaman. Menurut saya bagaimana yang dari yang saya paparkan? ya banyak sebenarnya. Karena memang yang saya pahami pokoknya sebenarnya coaching itu kalau tertanya dapat ya sudah. Kemudian ternyata Tirta itu hanya sebagai teknik ya untuk proses coaching ini. Kemudian itu tadi yang saya nggak tahu supervisi itu yang di rencana pengembangan diri itu tak pikir setelahnya pasca baru diisi ternyata ini juga bagian dari proses sampai penandatanganan seperti kemarin itu prosesnya sampai ke sana. Ya apa ini balik aku
prosesnya ini belajar bisa yang penting kenapa saya memberikan ini sebagai penguatan karena memang penting dari PP dan fasilitator nanti bisa sebagai PP insya Allah nanti untuk memberikan penguatan yang seperti ini tentunya dengan atas persetujuan dari yang disupervisi misalnya yang disupervisi yang didampingi misalnya misalnya tadi saya menanyakan boleh saya memaparkan apa yang hasil pengamatan saya ketika saya melihat proses supervisi yang dilakukan oleh saya dan Pak Bobi itu misalnya bisa sudah Bu bisa saya nggak akan mengatakan itu. Jadi gini Bu, itu kan udah ada pakemnya, jadi itu pun aku udah pegang ya. Ternyata ketika kan kita harus mengikuti itu kan, harus mengikuti apa jawaban dari coach kan ya. Lah, jadi dalam pertanyaan kan mbak aku sedang aku bukan nyambung bingung aku kayak gini. Itu kita memang harus hafal di luar kepala dan harus jika bisa tadi tahu poin-poin yang sudah saya ulang-ulang berkali-kali sejak saya mensupervisi Busai sejak waktu pas lokal itu juga pas saya kan kebetulan waktu itu bilang itu harus bawahi dari itu dan sekarang pun saya mengulang lagi itu tapi masih belum nyampe Busai. Ketika itu sudah nyampe Busai pasti fokus ke tujuan bahwa ini harus sampai akhir ke hasil pengembangan. Kalau itu masih belum mencapai, Busai akan terus memberi pertanyaan dan itu memang dibutuhkan berkali-kali supervisi. Busai pastinya belum pernah mengalami supervisi yang seperti ini di Busai sendiri untuk di supervisi maupun pensupervisi belum pernah. Oh kalau sama saya tidak supervisi. Oh iya satu itu di supervisi dan cuman kemarin yang dengan orang banyak karena satu kali memang banyak orang, dua kali belum tentu juga, tiga kali belum tentu juga dan kenapa saya bisa berkata seperti ini karena saya pengalaman mensupervisi sudah bertahun-tahun jadi awalnya juga sama seperti saya ternyata gini itu di perjalanan saya menemukan ini dan di pendidikan negara ini ada hal-hal yang harus diperhatikan bersama apa yang harus itu makanya saya bisa berkata seperti ini. Jadi ini Bu, kalau secara teori kan aku paham ya bahwasanya coaching itu menggali potensinya teman-teman ya, menggali potensinya coaching itu secara teori. Campur pada prakteknya kebermaknaan dari coaching ini belum saya rasakan. Alurnya pun juga masih bingung. Ternyata yang benar ya, aku gak paham. Miss ini memang butuh proses di RMS sama bulan itu dan proses di LOK ternyata masih belum juga. BPI berkali-kali saya ingatkan juga masih miss ya. Dan sekarang sudah ya emang kalau harus megang api terus panas baru ngerti rasanya api itu panas itu hal-hal semacam itu dan kita sebagai pemimpin pembelajaran pengawas pengajar praktek dan sebagainya kita harus walaupun setahu bikin sebuah oh ini orang ini ada waktu kita berbicara sih ya benar ada waktu kita masuk revisi tekan itu untuk enggak berbicara banyak sama ketika saya sama Busai di proses kita pendampingan mulai awal sampai akhir ini kurang satu kali lagi kita ketemu di PI. Nah, itu siapa yang lebih banyak berbicara? Aku lebih mentoring rasanya. Itu jadi hal semacam itu jangan terjebak untuk memberikan solusi. Ketika kita akan melaksanakan mentoring, selesaikan dulu sisi coachingnya. Terus ya apa ya? Sama seperti saya setelah Busai memberikan setelah saya berjalan banyak gitu terus saya memberikan penguatan iya dan bisa iya dari situ nanti tapi ketika kita fokus ke pertanyaan sampai si yang disupervisi atau coach kita itu belum sampai finish terjun gitu. Kalau masih ada yang kurang tanya lagi sering kan saya tanya kalau masih kurang atau saya potong kemampuan untuk memotong dan mengarahkan pembicaraan ataupun mengulang itu penting. Jangan memotong, jangan sampai menyinggung, memotong pembicaraan jangan sampai menyinggung, mengarahkan jangan sampai menggurui, ya dan membawa jangan sampai orang itu terpaksa untuk dibawa ke arah pembicaraan.
telepon. Kita akan masuk ke akhir. Itu juga ngaruh. Getaran-getaran itu ditambah dengan bisa saling membayar. Ini aku kok anu ya angel ya. Iya. Ya emang angel, tapi kalau misalkan mau mencoba sebenarnya saya selalu sampai pekum. Padahal gak teko CGT, padahal itu langsung bisa praktek coaching. Aku gak bisa, bukan gak bisa ya, masih harus butuh belajar. Kita di pembekalan ada, dan kebetulan pengalaman saya bersupervisi sebelum ini juga punya. Kita melakukan proses refleksi lagi ya di akhir pendampingan setelah Ibu menjalani program PGP ini, apa yang menurut Ibu yang paling dikuasai, materi-materi yang sudah dipraktekkan. Modul 3 ya? Maksudnya aku juga? Semuanya. Oh iya? Dari awal berarti. Karena ini sudah di akhir, jadi refleksinya seperti Semuanya. Dari pendampingan ini Bu, menurut saya yang sudah saya kuasai adalah berpikir berbasis aset. Sudah saya kuasai, buktinya saya sudah merancang program Sanggem itu tadi, dan memang harapannya nanti itu bisa terlaksana dengan adanya dukungan dari seluruh elemennya. Kemudian kalau masalah dilema etikanya, saya rasa ya saya butuh jam terbang tinggi juga untuk pelaksanaan di sana. Jadi saya rasa untuk di pengambilan keputusan itu menurut saya itu adalah sebuah tantangan tersendiri buat saya. Itu referensi saya. Kemudian kalau di coaching ini juga tantangan terbesar saya untuk selalu belajar dari satu kesalahan saya, baik itu di sisi pemahaman materi saya yang kurang maupun praktek coachingnya yang frekuensinya masih sangat minim. Itu juga harus jadi motivasi tersendiri lah buat saya supaya saya lebih bisa menguasai teknik coaching ini, tidak hanya dari sisi teori cuma juga praktek. Tetap tidak mudah untuk menjadi seseorang yang pro. Ini kaitannya dengan pertanyaan yang kedua sih, sebenarnya itu sudah dijawab. Mungkin ada tambahan apa yang Ibu rasakan masih membingungkan dan ingin dikembangkan, yang juga ini dibahas juga di dalam proses ini. Seperti yang saya bilang itu di pengambilan keputusan itu yang kepingin saya kembangkan, kemudian sama ini latihan coachingnya yang harus juga frekuensinya. Mungkin kalau tadi kan memang saya memang settingan karena memang aku bukan PGP ya. Maksud saya kepingin juga tidak hanya sekedar settingan, tapi benar-benar kepingin memberdayakan teman-teman mengembangkan potensinya lewat coaching, bukan mentoring. Karena memang selama ini ketika teman-teman minta solusi ke saya lebih ke mentoringnya, bukan ke coachingnya. Itu juga terjadi tidak hanya di rekan surat, tapi juga kepada murid. Itu juga. Tapi memang mereka memang mengharapkan dikasih solusi sih, daripada mereka memunculkan dari mereka sendiri. Contoh ada waktu kita yang lokal yang menurut saya membosankan itu, ada dari kelompok lain yang menanyakan ke saya, dan saya mencoba untuk menanyakan mereka, saya ini tanya loh Bu gitu. Oke. Nah, hal seperti itu. Nah itu kok tak balik. Oh berarti mereka masih belum bisa ke itu tadi, masih belum bisa diposisikan sebagai partner. Mereka masih memposisikan mereka di dan itu saya kebetulan ini penilaian pribadi ya. Kalau panjenengan ketika melakukan pendapat individu ke saya kan lebih menggali itu pun juga itu melaksanakan ada coaching ya, dan jenengan mampu untuk memunculkan pertanyaan itu supaya saya bisa menggali potensi saya sendiri, kelemahan saya, kelebihan dan sebagainya. Nah ternyata untuk jadi ke panjenengan itu loh, jadi coachnya ya, menjadi coachnya itu nggak semudah itu ternyata. Malah kalau andai kata mau dibalik, saya pengen jadi coachnya aja. Karena menjadi aku bohong, kalau jadi coach ini coach yang sesuai standar menurut saya, bukan hanya coach iso-isoan tidak. Bu,
Busai nanti ke menjadi PP, jangan khawatir, semua itu arahnya ada di moderasi. Pertanyaan apa yang akan ditanyakan itu ada, cuma kemampuan kita untuk mengembangkan dan kemampuan untuk mengarahkan CDP terutama yang nggak paham materi itu tantangannya. Kalau saya menghadapi Busai, jujur juga menghadapi Busai itu lebih mudah karena biasanya kalau ada materi benar membaca, tapi untuk beberapa CDP yang nggak membaca materi walaupun membaca berulang-ulang, jujur itu bangga juga. Coba lihat panjenengan di semua YouTube saya, di situ akan terlihat pertanyaan yang diajukan sama, jawabannya Bu, itu ternyata secara psikologis mempengaruhi saya, Bu. Berarti kan juga gitu. ya. Saya kok melek mesti nggak sih kon? Ayo aku juga tujuh bisa gitu loh. Mana aku terus malahan gitu loh. Itu kalau ngelak waktu kita nggak betul. Tapi kalau ngomongnya banyak, tapi itu bukan alurnya, itu Oh sesuatu. iya. Dia sudah masuk bercanda, sudah kan membuat dia sudah. Nah, mas saya ya itu maksud akhirnya frekuensi latihan coachingnya harus sama kita sebagai guru mau jadi guru seperti apa, sama sebagai PP panjenengan mau jadi PP seperti apa. karena saat ini saya masih tengah mengamati Bu, mengamati model. Suatu saat kan panjenengan kalau sudah jadi perguruan tinggi kayak misalnya melihat saya yang sekarang ngomong itu salah bisa jadi dia itu mono padahal nggak kayak gitu. Nah posisi belajar itu nanti cuman posisi kita harus selalu ingat bahwa proses belajar itu adalah tidak menjudge, tidak melabeli, tidak ya Itu yang harus saya pelajari karena memang sampai saat ini tahap untuk menjudge melabeli itu masih ada di diri saya dan itu tidak bisa kemudian hilang secara spontan. Itu kayaknya butuh terus menerus sama kayak gini. Seringkali aku berpikir negatif ya, defisit best thinking. Ternyata itu nggak boleh diusahakan untuk ditarik kebalikannya, bukan lagi defisit malah aset. Nah itu kalau ditarik ke kehidupan nyata kan lebih ke positive thinking ya. Padahal aku sendiri saat ini pun juga masih dalam tahapan negative thinking. Untuk bisa mengarahkan ke positive ini loh, ya angel bisa. Cuman tidak menutup kemungkinan itu kan akan berhasil kalau kita mau mencoba. sekarang kita balik ya posisinya Busai dengan CDP yang mau belajar, mau memaknai, mau merefleksi, mau mengaplikasikan dan mau memproses sampai ke hati memaknai dan ketika dihadapkan dengan PP yang bukan saya, kira-kira apakah pembicaraan kita di setiap pendampingan akan bermakna seperti ini? Menurut saya tetap kebermanaannya dapat, cuma tidak maksimal. Dan akhirnya akan tidak puas karena memang kayak itu Mas Bu ngerti iki geni ya, ngerti iki api teori ya. Oh dari anunya aja udah kelihatan ya, maksudnya dari gini loh, scroll itu panas. Tapi kan gak percaya, saya kepo itu nah itu baru. Makanya setiap kali saya datang ke sini bisa dengan ekspresi yang kayak gitu. Tuntutan bisa itu banyak. Ini bagaimana? Dan dari darahnya kadang nggak Kagelem. ayo kayak gitu misalnya. Kalau ketemu sama Pepe seperti itu, dia kan Cerewet sama ini gue buat malah paling ngobrol. Gitu saya. Ini Busai, alhamdulillah sudah pokoknya Busai top guys. Panik lah kuncinya berhasil loh. Bukan itunya Busai, kita melihat proses Busai ya. Jangan lebih ke hasil. Sekali lagi saya tidak mengatakan hasil, hasilnya seperti apa, yang penting kesadaran itu saya munculkan. Itu yang penting kita itu refleksi diri. Jangan lupa untuk PI, persiapan PI nanti bisa menyebarkan lagi yang 360 derajat itu sama seperti kemarin, prosesnya sama persis sampai mengupload hasil dari itu, dan ada proses refleksi kebenaran refleksinya nanti juga diupload juga di LMS di PI 6, dan itu nanti saya nilai juga. Cuman harapannya nanti ada progres ya,
posisi dosen dulu tidak apa, di awal-awal orientasi dulu seperti itu, kemarin seperti itu, dan sekarang progresnya bagaimana dilihat lagi. Artinya respondennya harus benar-benar. Kalau kemarinnya itu tidak benar-benar, terus sekarang itu di yang benar, itu akan lanjut hasilnya nanti. Jadi amannya responden yang kemarin itu dikasih lagi. Bukan ya? Kan kemarin ada seperti ini, dan sekarang saya harus sekarang benar-benar bagaimana benar-benar saya setelah proses saya. Kemudian nanti untuk diskusi terkait pemetaan aset, aset itu kita sudah bicara tadi sedikit sebil sebenarnya untuk pemetaan aset itu baru nanti akan dilakukan oleh pusat pada waktu mengundang aktor itu. Aktor yang diundang itu kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, fokus 4 dengan perwakilan gender, artinya ada laki-laki, ada perempuan itu diperhitungkan. Terkait apa tuh nanti? Mengundang itu maksudnya apa? Mengundangnya itu nanti terkait pemetaan aset. Ingat ya? Pemetaan aset. Memetakan aset. Gunanya dulu, mbak, saya dulu. Tunggu dulu. Jadi dipakai. Nanti prosesnya lebih baik bisa emang kalau dari video ya, walaupun nanti itu yang diminta hanya ngobrol sama foto kegiatan, kemudian mengumpulkan hasil pemetaan. Sudah itu aksinya tadi begitu juga. Cerita ya, aksinya tadi begitu juga itu kita diminta untuk menggali aset yang di sekolah. Saya kemarin sudah bikin video, cuma tidak lengkap. Jadi cuma kepala sekolah, rekan sejawat, TU, sama petugas sekolah. Jadi tidak lengkap. Berarti nanti ngundang lagi prosesnya seperti itu, tapi lebih lengkap juga. Menggali, diminta. Nanti sudah selesai diunggah. Oke, belum tak unggah, tapi masih melaksanakan aturannya. Iya. Tapi tidak lengkap. Berarti kalau misalkan nanti itu meminta yang lengkap, ada perwakilan gender dan juga komite perwakilan orang tua, berarti apakah saya harus membuat sama seperti itu dengan elemen yang lebih lengkap? Meminta elemennya wow, itu keinginan ya. Rata-rata itu belum dilakukan. Kemarin beberapa CD lain juga tidak menanyakan ini, berarti mereka juga belum. Dan nanti bisa ada waktu pendampingan selanjutnya, nanti ada 1 orang dari perwakilan aktor itu yang diundang nanti akan berdiskusi untuk menyamakan persepsi kesepemahaman tentang pemetaan aset. Artinya ketika pada waktu melakukan pemetaan aset kemarin masih belum nyampe pemahamannya ke orang itu nanti di B6 itu akan terjadi. Berarti mengundang itu tanpa ada jenengan. Jadi mengundang itu tanpa ada saya sudah dilakukan. Saya bentuk laporannya, notulennya, dan kalau bisa jadi kemudian setelah selesai itu kan ada kita itu salah satu aktornya. Kita siapa itu nanti sama seperti nah iya berarti kan kita tinggal di semua itu nggak lengkap itu apa di penting ada notulen, kemudian ada hasil ini ya sekolah dengan guru murid orang tua pokok seperti saya belum membuat itu sampai apa pemetaan sampai dengan program pemetaan saja
Apa-apa? Sudah, Bu.